Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aerosol. Apa sih aerosol itu? Aerosol adalah suatu sistem leopard dengan fase eksternal berupa gas atau campuran gas dan fase internal berupa partikel zat cair yang terbagi sangat halus atau partikel-partikel yang tidak padat. Keuntungan dari sedotan aerosol itu ada 5, antara lain yaitu yang pertama, mudah digunakan dan memerlukan sedikit kontak dengan tangan. Yang kedua, bahaya kontaminasi atau kemasukan udara dan penguapan selama tidak digunakan tidak ada karena wadahnya tertutup kedap. Yang ketiga, iritasi yang disebabkan pemakaian topikal berkurang. Yang keempat, takaran yang dikehendaki dapat diatur. Dan yang kelima, bentuk semprotan dapat diatur. Yang selanjutnya ada komponen aerosol. Komponen aerosol terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada wadah. Wadah dapat dibuat dari kaca, plastik, logam, atau kombinasi dari bahan tersebut. Yang kedua ada katup. Katup digunakan untuk mengatur pengaliran keluar zat berhasiat. Dan propelan yang ketiga ada propelan, zat penghasil tekanan dalam sistem aerosol sehingga dapat mendorong bahan dari wadah dan kombinasinya dengan komponen lain dapat mengubah bahan menjadi suatu bentuk fisika yang dikehendaki. Yang keempat ada aktuator, merupakan bagian yang berhubungan dengan tangkai katup yang jika ditekan atau digerakkan, katup akan terbuka dan zat berhasiat atau formulasi akan menyemprotkan ke daerah yang dikehendaki. Dan yang terakhir, pelarut pembantu untuk memperbaiki kelarutan suatu zat berhasiat atau formulasi dalam propelan. Buatan aerosol terbagi menjadi 2. Ada aerosol dengan cara dingin dan cara panas. Cara dingin dilakukan dengan memasukkan propelan dingin dan konsentrat yang telah didinginkan di bawah suhu 0 derajat Celcius ke dalam wadah yang telah didinginkan. Kemudian, katup dan aktuator dengan ukuran yang sesuai dipasang pada wadah sehingga wadah tertutup kedap. Dan cara panas dilakukan dengan menghilangkan udara dalam wadah melalui penghampaan atau penambahan sedikit propelan. Kemudian, konsentrat diisikan ke dalam wadah. Wadah ditutup kedap dan propelan dimasukkan dengan penekanan melalui lubang katup dan wadah. Sistem aerosol terbagi menjadi 2, ada sistem 2 fase dan sistem 3 fase. Sistem 2 fase ini yang pertama ada fase gas dan fase cair. Fase cair dapat terdiri atas komponen aktifnya sendiri, campuran komponen aktif dan propelan cair atau komponen propelan yang dilarutkan di dalamnya. Yang kedua, fase gas dan fase padat. Untuk aerosol serbuk, fase ruang seperti insektisida dan deodoran, aerosol pelapis permukaan seperti cat dan hairspray. Terus ada sistem 3 fase. Apabila zat berhasiat dan formulasi tidak mungkin dilarutkan dalam propelan, zat tersebut harus diemulsikan atau disuspensikan hingga memperoleh sistem 3 fase. Gas cairan padat atau gas cairan-cairan. Dan yang terakhir ada formulasi aerosol. Yang bahan pertama, bahan obat yang terdiri atas zat aktif dan zat tambahan seperti pelarut, antioksidan, dan surfaktan. Yang kedua, propelan dapat berupa bahan tunggal atau campuran sebelum diformulasikan. Zat tambahan atau propelan harus diketahui betul-betul sifat fisika kimianya dan efek yang ditimbulkan terhadap sediaan jadi.